Baik, kali ini kita akan bahas tentang pertemuan D11. Oke, kita akan bahas tentang Funding Information System. Ya, Funding Information System itu maksudnya adalah bagaimana caranya agar sebuah project itu didanai. Jadi kalau project tanpa dana itu nggak mungkin berjalan dengan baik. Ya, Oke, tentang perkenalan bentar bahwa this chapter fokus on decision, ya, bagaimana membuat keputusan dan teknik untuk mendapatkan funding tepatnya supaya project ini akan berjalan dengan baik. Oke, nah jadi uh, it also discuss outsourcing decision and outsourcing decision making process. Jadi apakah proyek nanti akan dijalankan ini perlu di outsource atau tidak, gitu loh, ya, tentang masalah funding kan, atas alasan funding, ya. Jadi yang akan dibahas dalam bagian ini adalah what the relationship between strategic IS planning. Jadi apa sih hubungan antara strategic IS planning. AS planning itu kan bersifat strategis, ya. Jadi istilahnya sistem informasi dan perusahaan itu ya dibuat untuk memang membantu strategi bisnis. Nah, dan yearly budgeting prioritization. Jadi kalau sebuah perusahaan kita anggap bahwa dia punya strategi, jadi untuk strategi bisnis yang mana melibatkan teknologi, jadi kita harus memang memplanning, ya, budget untuk dia. What is the role that general function manager? Nah, lalu dalam penentuan budgeting ini dan prioritas ini, itu general function artinya bisa saya bagian marketing, bisa saya bagian HRD, dan bisa saya bagian yang lain, itu punya peran apa dalam funding ini dan proses funding. Jadi ini funding itu kita anggap sebuah proses. Lalu ada 3 jenis funding yang bisa dilakukan, adalah chargeback, allocation, dan overhead. Nanti akan dibahas. Lalu how to prioritize project based on individual and portfolio risk of ISIS. Jadi bagaimana memprioritaskan sebuah proyek itu atas dasar laporan individualnya atau portofolio resikonya, seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, information system governance, bagaimana mengelola sistem informasi. Jadi ini masih dalam sudut pandang funding, ya, kita tepatnya. As governance generally defined as the set of decision. Jadi menentukan atau mengelola information system itu umumnya adalah tentang sebuah keputusan, ya, self decision rights and the guiding accountability framework. Jadi bagaimana supaya prosesnya itu bisa ada akuntabilitasnya, ya, bisa dihitung tepatnya. Jadi sebuah information system harus bisa dimonitor perkembangannya, bahasanya kayak gitu. Design to ensure that IT resources are employed appropriate in the organization. Jadi istilahnya bahwa sumber daya IT yang digunakan itu harus memang dipakai pada pada tempat yang tepat, gitu, digunakan semaksimal mungkin. Maksudnya bukan semaksimal, yang appropriate, ya. Arti appropriate itu adalah pas, tempatnya pas, dipergunakan secara baik, gitu. Nah, IT governance in modern form has two principal aspect. Jadi untuk yang cara pengelolaan IT di saat ini yang modern, ya, di perusahaan adalah fungsinya adalah dua, yaitu adalah menurunkan resiko atau meningkatkan potensi bisnis. Jadi menurunkan resiko itu seperti artinya ada ancaman. Jadi kalau contoh kita bayangin, ini adalah perbankan, gitu. Perbankan umumnya adalah yang paling utama itu adalah meminimalisir resiko, artinya mengurangi tindak kecurangan, mengurangi tindak ada hacker atau apa seperti itu. Nah, lalu dari itu kedua baru dia ngarahin bagaimana memberikan layanan supaya konsumen itu
datang atau nasabah itu bertambah, duit yang masuk juga bertambah. Seperti itu gambaran. Jadi bisnis itu, nah kalau untuk konvensional bisnis ya itu ada dua. Umumnya konvensional bisnis yang memang masih berkembang, dia akan megang yang upside potential. Jadi bagaimana menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti itu. Nah, hanya saja kan kita tahu bahwa seiring dengan berkembangnya kayak merek-merek tertentu, e-commerce awalnya kan tetap menawarkan layanan, akhirnya kan beberapa kali uh, terkena bahwa dihack ya datanya, akhirnya datanya bocor, terjadi data leak seperti itu. Ya, itu karena tidak seimbang. Ya, sebaiknya itu adalah seimbang. Nah, lalu steering committee itu adalah sekelompok orang, ya, sekelompok pihak, ya, yang memang punya peran, khususnya adalah sebagai orang-orang yang punya jabatan, ya, bisa juga sebagai kepala departemen atau kepala divisi atau direksi atau apa. Nah, orang-orang ini yang dikumpul supaya orang-orang ini adalah menjadi penengah dari sebuah project. Jadi contoh, IT akan membuat sebuah project gitu, atau bagian functional meminta sebuah project. Contohlah kita bilang bagian marketing minta sebuah proyek bagaimana komputer, proyek sistem informasi yang mana membantu CRM-nya, Customer Relationship Management-nya, bagaimana bisa lebih mengenal konsumen kita, seperti itu. Jadi dengan pemanfaatan data yang ada, ya mohon. Nah, lalu nggak serta-merta mereka mohon langsung IT-nya mengerjakan, tidak. Lalu permintaan itu akan dilemparkan ke steering committee. Steering committee ya kan terdiri dari orang-orang itu. Jadi bisa saja ada marketing manager di sana, lalu udah itu atau sales director atau apa seperti itu. Jadi intinya orang-orang berperan. Nah, ada yang mungkin top management seperti itu ada di dalam steering committee bersama dengan IS. Jadi information system punya orang, jadi IT punya orang gabung di sana. Mereka akan duduk bareng membahas ini. Bahasnya apa? Apakah paling utama itu adalah apakah proyek ini layak atau tidak dijalankan. Ya, dari sisi IT juga akan memaparkan bahwa tindakan atau cost-nya akan seperti ini. Nah, lalu dari sisi functional manager juga akan menawarkan bahwa dengan adanya ini akan ada benefit tertentu untuk perusahaan. Nah, seperti itulah di dalam steering committee itu akan coba menggali bahwa sebenarnya prioritas mana yang akan kita utamakan dari kalau banyak pilihan proyek. Nah, lalu kita kenapa memilih proyek ini sebagai prioritas? Ya, itu steering committee itu akan menentukan hal itu. Nah, setelah ditentukan steering committee, itu akan menjadi patokan kedepannya melakukannya seperti apa. Ya, jadi atas dasar itu steering committee bilang, oke, kita jalankan proyek A. Oke, ya udah semua harus sepakat gitu loh. Karena kenapa? Di dalam steering committee itu udah jelas bahwa apa yang dibicarakan, apa yang menjadi tujuan gitu loh. Kan lebih ke arah goalnya apa. Lalu cost biayanya kita udah sediakan. Oke, baik, seperti itu. Jalankan. Ya, bahasanya. Nah, kalau udah diputuskan, ya udah jalankan. Kecuali ada problem, ya ajak lagi steering committee, ngomongin lagi apakah problem ini kalau nggak bisa ditangani oleh pihak masing-masing, ya artinya kita ingin melemparkan kembali problem ini ke steering committee untuk dikaji ulang apakah proyek ini akan dijalankan atau tidak, akan diteruskan atau tidak tepatnya. Nah, funding IS, lalu ada 5 categories of risk the board of directors must address. Jadi contoh kayak tadi steering committee itu kan juga termasuk dari board of director, artinya BOD kalau kita sering dengar bahwa kumpulan dari direktur-direktur yang nanti akan coba menilai sebuah proyek. Nah, mereka dalam melihat sebuah proyek itu dikasih 5 kategori. Jadi untuk menentukan proyek mana yang mau dijalankan duluan, mana yang menjadi prioritas, kita beri panduan kepada mereka. Panduan pertama itu adalah IT competence risk. Artinya
the risk factor capture the degree of IT related knowledge. Jadi istilahnya kompetensi IT, resiko kompetensi IT. Jadi istilahnya kalau kita jalani proyek ini, kemampuan orang IT-nya ada nggak? Knowledge-nya ada nggak? Seperti pengetahuan untuk menjalankan atau menggunakan teknologi ini ada atau tidak? Seperti itu. Itu adalah IT competence risk. Lalu kedua ada infrastructure risk. Ya, artinya servernya tersedia nggak? Jaringannya tersedia nggak? Atau kita butuh buat jaringan baru? Nah, seperti kalau memang proyeknya itu seperti itu, membutuhkan jaringan baru. Nah, atau contoh nih, ada proyeknya mungkin butuh setiap cabang harus punya tablet. Ya, tersedia atau tidak? Kalau kita nggak tersedia, tandanya kita harus tersediakan biayanya. Tandanya kalau biayanya tinggi, resiko kan semakin tinggi. Nah, seperti itu. IT project risk, projectnya sendiri punya resiko nggak? Resiko contoh, kalau gambaran dari project risk-nya itu ada seperti ini. Kita ingin membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita terhadap konsumen. Oke. Nah, kalau suatu saat nih kita bisa mengerti, kita masuk pada konsumen, atau contoh gini, kita buat aplikasi yang mana ya konektivitas yang menggunakan 5G contoh atau 6G gitu, contoh lah ya, dengan jaringan 6G biar lebih cepat, lebih bisa. Oke. Problem risk-nya dari project ini apa? 6G itu bisa dipakai secara gratis dan umum nggak? Kalau pemerintah menetapkan bahwa 6G itu hanya kepada jaringan-jaringan provider tertentu, ya kita sebagai pengguna umum gitu, kita daftar nggak bisa karena kita bukan bagian dari perusahaan telekomunikasi. Nah, seperti kayak kalau kita sering lihat di wifi router access point itu kan ada 2,4G ya sama 5G. Nah, 2,4 GHz sama 5 GHz. Jadi kalau contoh 6 GHz gitu. Nah, lalu itu dua gelombang itu adalah gelombang yang gratis yang bisa dimanfaatkan oleh umum. Ya, tapi rebutan seperti itu. Nah, itu oke, udah jelas. Tapi kalau kita pakai di 10 GHz, ya itu gelombang yang bakal punya resiko seperti itu. Resikonya apa? Terhadap project ini nanti akan bisa dijalankan atau tidak. Ya, lalu udah itu sertifikasi. Jadi contoh ini, kita menggunakan sebuah software atau software tambahan, yang mana software ini itu punya resiko nggak untuk diadukan? Orang mengadukannya bahwa kita memanfaatkan software yang nggak bayar, ataupun kalau ada lisensi, kita harus tentukan lisensinya bisa nggak kita gunakan. Jangan nanti sudah kita rilis semua proyeknya, jalan digunakan secara umum, akhirnya kita dituntut. Nah, itu adalah project risk seperti itu. Lalu business continuity risk. Jadi apakah proyeknya ini yang setelah kita jalankan itu memberikan business continuity, bisnis perusahaan usaha kita bisa berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya apa? Memang digunakan dan bisa bermanfaat sebenarnya. Tepatnya adalah business continuity risk itu adalah apakah ini akan bermanfaat untuk perusahaan. Ya. Seperti itu. Jangan pula nanti contoh strategi saat ini ya ke konsumen, kedepannya bukan, strateginya adalah strategi perusahaan ke depan itu adalah cut costing ya, cut costing, ada pemotongan biaya yang nggak relevan lagi dengan proyek sekarang. Karena kenapa? Untuk kita bisa mereview konsumen ya, kadang kan kita mungkin melakukan survei, harus ada orang yang oke lah, contoh gampang, kita kalau mau ngisi survei, kalau nggak dibilang diiming-imingi dengan hadiah, kadang kita juga nggak mau kan gitu, kalau nggak terpaksa kan gitu. Tapi kalau bersifat umum, terserah kamu mau isi atau tidak, umumnya kalau ada hadiah kita lebih tertarik, atau ada reward, itu reward hadiah, punishment hukuman kalau nggak diisi, itu beda lagi. Jadi antara reward dan punishment kan kita harus ada ya.
ABC. Information risk. Ya, information risk ini adalah bahasanya gini, bahwa benar-benar informasi yang kita dapatkan. Contoh, kita mau menjalankan proyek ini, kita dapat informasi kenapa kita mau jalankan proyek ini, alasannya karena ABC ini, alasannya ini tepat nggak informasinya. Oke. Ya. Jangan pula kita dapat informasi salah sehingga kita mau menjalankan proyek yang salah ini gitu loh. Padahal proyek ini sebenarnya nggak berguna. Tapi karena kita dapat informasi yang salah, proyek ini sepertinya berguna. Itu salah satunya. Ya. Lalu udah itu privacy and security policy. Ya, seperti itu. Apakah contoh aplikasi kita, ya, kita mau jalankan di dalamnya itu ada nggak sesuatu yang privacy, ada yang bisa bocor atau enggak datanya. Nah, bahasanya itu kalau bocor, resikonya, dampaknya seberapa besar untuk perusahaan, itu yang juga menjadi resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, lalu untuk fundingnya, nah salah satunya tadi adalah chargeback. Chargeback itu adalah jenis bahwa contoh nih, ada sebuah software aplikasi gitu kan, kita bagaimana untuk mendapatkan dana kembali, artinya penerimaan uang lah, seperti itu. Nah, direct billing of air resources, jadi istilahnya adalah umumnya pada pay per use. Jadi pay per use nih, jadi kamu gunakan, kamu bayar, ya, sama seperti sekarang cloud. Ya, cloud itu adalah kamu gunakan baru kamu bayar, nggak kamu gunakan ya nggak bayar gitu. Ya, the main advantage of this mechanism is the perceived fairness and accountability. Jadi jadi sudut pandang utama dari chargeback ini ada pay per use, itu artinya lebih ke arah keadilan, adil gitu loh. Kamu pakai baru bayar, nggak pakai nggak bayar, dan itu tetap harus bisa dihitung dengan tepat. Jadi ada sistem yang menghitung tepat bahwa yang kamu gunakan ini, dan sama-sama harus sepakat bahwa kita menggunakan sistem yang ini perhitungannya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tambahan, silakan bisa dibaca. Allocation. Nah, allocation itu adalah kita allocation base itu adalah gini. Kalau di seperti contoh ini, dia katakan bahwa contoh di kayak kita tahu ada Oyo, ada Red Doors. Nah, itu kan hotel-hotel yang sebenarnya murah, tapi dia buat seperti waralaba. Nah, mereka kasih sistem. Oke, mereka ajarin mereka apa? Mereka kasih sistem. Oke, supaya nanti bisa didata kan gitu. Oke, lalu kamu pakai sistem saya, kamu pakai cara saya, kamu pakai merek saya. Saya akan cas kamu dengan cara seperti ini. Satu kamar yang disewakan, saya dapat persen 10%. Contoh, ya, harga kamarmu 300.000, saya dapat 30.000. Jelas kan gitu. Nah, ada yang contoh minimal, ya, saya mau kamu harus bisa mencapai 50 kamar tersewa dalam sebulan. Oke, jadi kamu ada atau tidak, kamu tak bayar 50 kali harga kamarmu berapa. Oke, kita ambil harga kamar yang terendah 300.000, kita ambil 30.000-nya. 30.000 dikali 50, itu sebulan yang harus kamu store ke saya, kan gitu. Oke. Itu allocation. Chargeback, allocation, oke. IT funding models. Nah, ini ada beberapa contoh, bisa dibaca ya. Subsidy may involve allocation of IT cost but no chargeback. Nah, ini hampir sama. Nanti ada lagi overhead. Overhead itu yang sekarang banyak dijalani di perusahaan, adalah sebuah departemen IT dikasih budget tertentu, suruh lakukan, dibuat, udah ditentukan budgetnya, baru dilakukan, seperti itu. The main drawback of the overhead approach is the lack of accountability for both the functional area and the IT department. Ya,
proactive manage their user. Jadi overhead approach treats as a shared expense. Jadi istilahnya kita udah tentukan nih budgetnya. Tahun ini saya mau untuk IT, tahun ini adalah 2 miliar. Oke. Nah, ya udah masing-masing kan bagi, ya, perusahaan istilahnya mengalokasikan dana 2 miliar untuk IT, expense IT tahun ini. Ya udah, itu akan dipakai untuk operasional IT nantinya. Seperti itu. Itu overhead. Budgeting and project prioritization process. Nah, bagaimana membuat budget dan prioritas proyek. Yearly budgeting process is tool organization use to communicate. Jadi sebenarnya budget itu fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan, ya, rencana dan enforce control. Jadi dan bagaimana memastikan terjadi adanya proses pengendalian, ya, terhadap proyek tersebut. Sehingga budget itu kan, kita kalau budget itu kan gini, oke, kamu mau ini, ya, nilainya berapa, budgetnya berapa. Jadi angka uang seperti ini itu lebih mudah dikomunikasikan. Nah, bahasanya itu. Jadi semuanya communication plan seperti itu. The budgeting process require trade-off between diverging interest and the prioritization of project under resource constraint. Jadi budgeting proses ini kadang gini. Ini maksudnya adalah trade-off antara kebutuhan, ya, kebutuhan dan prioritas. Ya. Trade-off between diverging interest. Jadi kemauan dan prioritas. Jadi contoh, bagian IT maunya kedepannya semua pakai teknologi cloud. Tapi prioritas perusahaan itu apa ke sana? Karena kenapa? Kedua, under resource constraint. Ada nggak orang-orang kita yang bisa cloud seperti itu? Bisa nggak kita memanfaatkan cloud itu dengan baik? Ya, akhirnya itu tidak menjadi prioritas. Kenapa? Karena memang masih banyak yang belum tersedia. Seperti itu. Resource sumber dayanya belum tersedia. Nah, ini untuk beberapa jenis perusahaan, mereka spend untuk IT-nya itu. Jadi contoh kita ambil yang kedua lah, government. Jadi untuk menurut riset di buku, bahwa government atau pemerintahan itu mengalokasikan biaya IT-nya itu sampai 25%. Nah, untuk perusahaan telekomunikasi juga 25%, media dan entertainment 21%. Jadi contoh, alokasi dana untuk seluruh perusahaan ada 20 miliar. Ya, udah dapat berapa? 25%, tanahnya sekitar 5 miliar ya. Oh, 20 miliar. Oke, seperti itulah. Funding AS project, making the business case. Ya. Business case itu gini, maksudnya adalah dibuat gambaran bahwa proyek ini nanti terhadap impact terhadap bisnis itu seperti apa, lalu kebutuhan dalam proses bisnis itu seperti apa, ya. Wah, ini ada yang secara quantifiable harusnya. Jadi step to develop business case, define business drivers and investment objective. Nah, ini di dalam business case itu nanti tertulis bahwa sebenarnya mendorong bisnis ini dan tujuan dari investasi ini apa. Jadi contoh, kalau kita sebut bahwa kita mau buat proyek proyek untuk mempercepat, gini, kayak perusahaan kurir kan. Nah, lalu ingin bisa melacak semua kurir-kurirnya, bahasanya gitu kan. Business driversnya itu adalah dengan saya bisa melacak kurir-kurirnya dengan jelas di posisinya di mana, konsumen bisa mengetahui bahwa barangnya bakal sampai atau tidak. Setelah sampai ke tangan kurir, ada GPS-nya. Kurir ini kita tahu, kayak kita lihat GrabFood gitu kan. Kita pada saat udah pesan, dia udah mulai jalan ke tempat kita kelihatan, dia udah sampai mana. Nah, seperti itu. Ya, bisnis drive-nya apa? Ya, dengan diharapkan bahwa
Dengan adanya proyek ini dan bisa dijalankan, konsumen akan semakin tertarik dan semakin yakin menggunakan layanan kita. Itu business drive. Nah, kenapa harus diinvestasi? Ya, tujuannya adalah menarik minat konsumen dan lebih meningkatkan loyalitas konsumen, bahasanya seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, lalu identify benefits. Nah, itu tadi pasti udah benefitsnya udah termasuk ya di dalamnya, dan pengukurannya harus tepat ya. Kira-kira kita ingin target peningkatan konsumen berapa, itu harus ada tepat. Structure the benefit. Jadi kalau konsumen yang loyal itu kita bisa dapat benefit apa saja. Kita bisa tawarkan yang lain, kita bisa buat memetakan bahwa konsumen kita itu yang paling banyak belanja online itu di daerah mana. Apakah semua daerah sudah terpapar dengan belanja online gitu loh. Ya pasti kota kan. Kalau kota itu kalau dikasih gambar warna pasti kota udah tingkat merah. Banyak yang belanja online. Nah, daerah ini, mana daerah yang jarang belanja online? Oh, didatangi daerah itu. Rupanya daerah itu masih banyak tandus, masih banyak, bukan tandus, masih banyak hutan gitu. Ya wajar lah, hijau-hijau semua. Nggak jarang orang tinggal, bahasanya kayak gitu. Tapi ada yang orang tinggal, tapi jarang ada terjadi pembelian online, pembelanjaan online. Kurir-kurir jarang nganter sampai ke sana. Ya wong kurir yang nggak nyampe sana, salah satu adalah apakah akses jalannya terhambat sehingga mereka mau beli pun ya, atau memang di dalam penjualan online nggak ada pilihan kode pos ke arah sana. Nah, itu menjadi hal-hal yang bisa dipertimbangkan ke depannya, bisa membawa benefit nantinya. Nah, itu identify organization change, enabling benefits, seperti itu. Determine explicit value of benefit. Ingat, explicit value. Jadi harus tentukan ada nilai yang eksplisit. Jadi bisa ditentukan jelas. Ya, financial benefit, quantifiable benefit, measurable benefit, observable benefit. Jadi benefit keuangan, quantifiable, bisa dihitung. Namanya keuangan pasti bisa dihitung. Measurable juga sama, bisa quantify itu selain bisa ada kualitasnya, ada istilah rasa yang memang nggak harus quantify bisa dihitung. Measurable sama observable benefit ya, observable bisa ditelusuri ya. Identify cost and risk, jadi menentukan biaya dan resikonya. Portfolio management ini jadi istilahnya ini kayak sebuah bagian dalam budgeting ya. Nah, kita bisa lihat contoh. Jadi kalau cost focus ya, dia akan ada di mana infrastructure, transactional, strategic information. Nah, kalau cost focusnya strategi, yaitu adalah infrastructure, transaction, itu besar-besar semua, transaction lagi kan, bahwa strategic di sini informational 13%, strategicnya 5%. Karena kenapa? Dia lagi nggak mikirin ke depan, dia mau sekarang itu bagaimana ngurangi cost. Balance, nah ini yang paling balance, semuanya hampir baik. Memang selalu adalah yang paling bawah operation itu makan cost 50%. Agility fokus, agility sebenarnya fokus untuk bisa perubahan. Strateginya agile. Jadi agile itu bagaimana saya bisa lebih cepat memberikan respon terhadap tantangan yang ada. Jadi contoh nih kan, ini pandemi betul kan, jadi dulu perusahaan-perusahaan tidak mempersiapkan yang namanya Zoom meeting, nggak ada. Tapi karena pandemi, orang nggak bisa bersatu nggak bisa melakukan meeting tatap muka, hanya memanfaatkan teknologi Zoom ya, agility-nya, sehingga perubahan sepertinya transactional itu menjadikan lebih kecil ya. Tapi strategic and information itu ya sudah mulai lebih besar. Paling strategiknya bagaimana supaya agility fokus ini adalah melihat ke arah
depan gitu loh, bagaimana supaya IS ini bisa memberikan manfaat lebih banyak, seperti itu. Oke. Oke, lanjut adalah outsourcing. Outsourcing itu adalah cara bagaimana supaya sistem informasi yang kita inginkan itu adalah di outsource dari luar. Often use a means of funding information system operation by engaging outsource provider. Jadi istilahnya gini, kita punya proyek, kalau di sini ya ceritanya adalah kita punya proyek, lalu fundingnya, kan kita masih cerita tentang fundingnya itu adalah di outsource atau tidak. Contoh perusahaan A mau buat sebuah proyek, rupanya proyeknya ini bisa memberikan manfaat untuk perusahaan lain. Kita ajak mereka bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi terhadap budget dari proyek tersebut, ya, seperti itu. Itu outsourcing funding. Lalu drivers of outsourcing, dengan apa bahasa alasannya apa kita mau buat outsourcing. Nah, salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah reduce cost, mengurangi biaya kita perusahaan sendiri, access to superior talent. Jadi mana tahu perusahaan yang lain itu juga bisa punya orang yang talent yang bagus, lalu improve control. Ya, jadi tahulah namanya perusahaan dengan perusahaan hubungannya pasti kan kontrolnya juga harus jelas. Improve strategic focus, financial appeal. Ya, financial appeal itu ya istilahnya fokus pada bidang apa ya, pelaporan finansialnya supaya lebih jelas, lebih bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. The risk of outsourcing. Ya, resiko dari outsourcing itu ada apa? Di outsourcing paradox. Ya, outsourcing paradox itu adalah ketakutan bahwa kalau kita suatu saat di outsource, akhirnya orang itu nggak mau mundur gitu loh, sehingga akhirnya proyek ini menjadi terlantar dan setengah jalan. Ya, the dark side of partnership. Ya, ini sama. Jadi istilahnya bisa saja itu punya partnershipnya itu punya sisi gelap, artinya bisa saja punya intrik-intrik yang buruk ya terhadap kerjasama nantinya. Changing requirements, jadi kedua adalah requirementnya terus berubah. Ya, itu bisa meningkatkan biaya nantinya. Hidden coordination cost, awalnya nggak diceritakan, tiba-tiba ya karena tetap mau dijalankan, akhirnya ada hidden coordination cost. Awalnya nggak kepikiran, rupanya setelah berjalan setengah jalan proyeknya biayanya tumbuh gitu. Oh, rupanya ini nggak kita kepikiran, akhirnya menambah cost, seperti itu. Itu yang menjadi resiko. Lalu the deceptive role of IS. Deceptive role of IS itu adalah kayak gini, bahwa IS itu deceptive role of IS itu adalah gini, bahwa kadang kita mengajak perusahaan-perusahaan yang sesama kerjasama, partnership, tapi rupanya perusahaan-perusahaan yang kita ajak partnership ini mereka tidak mengerti tentang IT, ya istilahnya hanya tahu-tahu kulit lah mungkin ya, sehingga mereka kadang terlalu ada yang terlalu excited bahwa IT itu akan sekeren seperti itu. Lalu kedua, ada yang underestimate, jadi artinya pesimis dengan kemampuan IT itu bisa sampai sebegitunya. Nah, sehingga itu menjadi hal yang menghambat bahwa project information system ini akan lebih maksimal kalau memang punya kemampuan dan cara pikir yang sama, ya, punya juga istilahnya knowledge, ya, pengetahuan yang sama, yang bagus tentang IT, itu bisa membawa IT itu atau proyek yang nanti dijalankan itu jauh lebih baik, seperti itu, ya. Offshoring, nah, is the process engaging a foreign provider. Offshoring ini ya ada outsourcing, ada offshoring. Offshoring ini adalah kita membiarkan bahwa yang lain yang kerjakan. Jadi contoh nih, kalau kalian pernah dengar bahwa banyak sekali proyek-proyek
customer help desk itu dialihkan ke luar negeri. Jadi contoh Microsoft nih, kalau kita telepon helpdesk-nya itu, ya helpdesk-nya itu sebenarnya orangnya itu adanya di India. Ya, saya sih sering dengar seperti itu, bahwa inilah namanya offshoring, artinya memanfaatkan ya layanan yang ada di luar negeri untuk membantu bisnis kita. Jadi contoh nih, umumnya yang memang bisa di offshore itu adalah proses-proses yang mana tidak menjadi faktor utama dari bisnis tersebut, bukan menjadi profit center atau benefit yang tinggi bagi perusahaan. Seperti itu, bukan core bisnis perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi kayak contoh nih, helpdesk ya kan bukan core bisnisnya dari Microsoft kan, ya udah dia offshoring ke India saja. Nanti ada sebuah perusahaan yang khusus terima telepon kalau orang nanya tentang masalah Microsoft. Mereka orang-orang yang diajarin bahasa Inggrisnya bagus dan mereka tahu produk Microsoft seperti apa, sehingga bisa meng-guide ya customer yang datang nelpon untuk menggunakan aplikasinya dengan baik. Okay, making optimal outsourcing decision. Jadi the clearest advice that can be offered to firms considering outsourcing is to maintain a core group of information systems, specialists, and strong CIO function. Jadi bagaimana bahwa outsourcing decision itu menjadi optimal, itu jelas ya, harus bisa bekerja sama juga dengan information system specialist ya. Bukan berarti functional manager maunya kayak gini ya, orang IS-nya, orang technical-nya aja mengatakan itu sulit, pasti ada hal-hal tertentu ya nggak dipertimbangkan seperti itu. Having the in-house expertise to match the organization business needs to appropriate information system service. In-house expertise, jadi kita kalau outsourcing, kita sendiri harus punya in-house expertise. Kita sendiri harus punya orang-orang yang jago dalam hal itu. Maksudnya jago, minimal mengerti dan benar-benar memahami prosesnya mau seperti apa. It's critical to have a group of internal employee within an agency to your firm who understand what the service firms are providing. Dan juga orang yang mengerti bagaimana memberikan manfaat dari sistem informasi ini terhadap konsumen atau kepada user. It's critical for the in-house group to be skilled ya. Juga harus bisa negosiasi, contract writing, and ongoing monitoring service level agreement. Monitoring service level agreement. Jadi contoh kita saling kerja sama outsourcing. Jadi kalau kita suruh perusahaan lain yang bantu kerjain nih, kita harus tahu dia bisa melakukan apa. Salah satu contoh outsourcing saya bawa kepikiran. Outsourcing paling gampang gini. Kita sebuah perusahaan. Oke, gambarannya kita sebuah perusahaan. Masa kita harus membuat server sendiri hanya untuk nampilin website perusahaan? Ya gampang, hosting aja. Kita bayar. Nah, sehingga di hosting itu kan nanti mereka akan menjanjikan service level agreement. Salah satunya yang kalau kita sering baca adalah hosting itu adalah dia akan online terus 99,99% online. Jadi istilahnya dia mengatakan mungkin mati lampunya atau servernya down itu hanya dalam hitungan menit atau hitungan jam dalam 1 tahun seperti itu. Itu SLA, service level agreement. Oke, nah ini gambaran untuk bagian funding. Jadi kita tahu bahwa beberapa hal dalam funding perusahaan yang penting itu adalah menentukan bahwa biaya kemampuan kita sampai prioritasnya apa. Jadi perusahaan itu bukan berarti punya budget yang unlimited, semua bisa dilakukan. Pasti ada prioritasnya. Nah, prioritas itulah yang akan membawa prioritas itu adalah jelmaan lain dari strategi perusahaan. Dengan kita menentukan prioritas ini apa, itu menunjukkan strategi perusahaannya ke arah mana, sehingga fund atau biaya atau cost yang bisa diarahkan kepada tempat yang tepat sehingga membawa manfaat. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Oke.